Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Tetap semangat mengikuti pelajaran matematika dengan ibu hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kalau baiknya kita berdoa. Silakan pimpin doa satu orang. Siapa? Abdu. Silakan Abdu pimpin doa dulu. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Sebelum mulai, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang, Bu. Siapa? Anissa dengan keterangan sakit, Abi dengan keterangan sakit, Bu. Hikmah dengan keterangan izin. Ya sudah, berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Semoga yang sakit pada hari ini bisa diangkat penyakitnya dan cepat sembuh dan bisa kembali hadir pada ke sekolah ini mengikuti pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal ya, yaitu ada berapa ukuran pemusatan data di situ? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ukuran pemusatan data itu ada berapa? Ada 3 ya, yaitu apa aja? Median atau rata-rata, terus apa lagi? Median dengan modus. Ada 3 ukuran pemusatan data, yaitu rataan atau median dan modus. Itu pelajaran sebelumnya kita membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Pada hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, sebelum kita masuk pada ukuran pemusatan data berkelompok, ada yang masih ingat dan memberikan contoh gimana cara menentukan rata-rata untuk data tunggal. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Ija berikan contoh untuk data tunggal rataan. Silakan lanjut. Nah, untuk kita memperbandingkannya, kita harus menghitung banyak data ini ada berapa. Karena di sini datanya ada 10, berarti kita ambil dari rumus rata-rata ialah, nah rumusnya ini adalah jumlah nilai banyak data dari keseluruhan sama banyak data tersebut, yaitu tadi 52 sama 10. Kita bagikan 52 dibagi 10 adalah 5,2. Terima kasih. Beri tangan dulu. Nah, ini yang diberikan Ija tadi adalah contoh mean untuk data tunggal. Pada hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Di sini kompetensi dasarnya adalah menentukan dan memecahkan masalah yang ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi, peserta didik mampu menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram dengan tepat dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk pada pembelajaran ukuran pemusatan data berkelompok, kita speaking dulu, pemanasan dulu ya. Silakan kalian berdiri dulu. Yang agak tegang lagi karena ukuran pemusatan data berkelompok ini sedikit menguras pikiran kalian. Nah, silakan bersiap dulu. Nah,
tubuh kita, yaitu silakan kita putar-putar tangan, kaki putar-putar, pinggul digoyang-goyang biar rileks sedikit. Ya. Senyum ya, biar pembelajaran kita hari ini tidak tegang. Silakan duduk kembali kalian. Silakan melakukan video pembelajaran ini. Kalau ada masalah, setelah kalian memperhatikan video masalah tadi, Ibu akan membagikan KPD. Nah, silakan kalian bentuk kelompok yang sudah Ibu share di grup kemarin. Kalian bagi kelompok sesuai dengan yang sudah kita kemarin. Silakan lihat KPD yang sudah Ibu bagikan. Kalian situ cari dari permasalahan tersebut, mencari merah, median dan modus dari data berkelompok. Silakan sambil dibuka bahan ajar yang sudah Ibu share di DC kemarin ya. Untuk dalam jawabnya kalian lihat di bahan ajar yang sudah dibagikan. Di situ kalian lihat KPD-nya. Waktunya 25 menit aja ya. Jangan KPD. Jadi silakan kalian berdiskusi, menjawab. Di situ ada 2 soal ya. Jadi berbagi yang mana kalian memperlukan di situ jawabannya. Semuanya mencari mudah dan modus mencari dataan adanya bagi nanti. Nanti kelompok 1 menampilkan tentang median ya rata-rata, kelompok 2 median, kelompok 3 modus. Mana hasil diskusinya? Ada yang sudah selesai tentang MEM data berkelompok tadi? Sudah Bu? Silakan kalian presentasikan ke depan hasil kerja kalian di depan. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil dari hitungan kami, yaitu mengenai tentang data MEAN, data kelompok. Nah, ini adalah
data dari permasalahan dari video yang dibutuhkan tadi. Nah, yang ditanyakan dalam soal yang kami bahas adalah NEA atau rata-rata. Jadi rumus rata-rata itu ialah sigma dari perkalian frekuensi dengan titik koma. Dibagi dengan sigma frekuensi dari keseluruhan sigma ini. Nah, sebelumnya kan di dalam sebuah data itu yang ada cuma banyak data dengan frekuensinya aja. Jadi bagaimana mencari titik tengah? Mencari titik tengah itu yaitu dengan menjumlahkan data batas atas dengan batas bawahnya, lalu ditambah satu. Dibagi dua, bagi dua dapatlah hasilnya 34,5. Dan begitulah selanjutnya. Dari atas sampai bawah itu sama aja. Inilah dapat hasil dari titik tengahnya itu. Nah, setelah dapat titik tengahnya itu, untuk mendapatkan rumusnya tadi yaitu mengalihkan frekuensi dari data dengan titik tengahnya yaitu 2 dikali 34 hasilnya 69. Sama saja 4 dikali 44,5 hasilnya 178. Begitulah selanjutnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhan frekuensi yaitu hasilnya jumlahnya 30. Habis itu kita jumlahkan lagi hasil perkalian frekuensi dengan titik tengahnya itu. Dari keseluruhannya yaitu 1785. Nah, dapatlah hasil keduanya. Setelah itu kita hitung saja ya seluruh sigma dari perkaliannya tadi yaitu nah, kita sudah mendapatkan dari rumusnya tadi, lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 59,5. Itu adalah rata-rata. Itulah bagaimana kita mencari sebuah rataan dan bagaimana rumusnya. Terima kasih. Silakan bagi yang kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1 tentang rataan. Ada yang kita ditanyakan kira-kira? Silakan. Kelompok lain? Apa sudah paham? Sudah jelas yang diberikan presentasi dari kelompok 1 tentang rataan? Jelas? Kita beri apresiasi. Kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan kembali ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang memperhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan soal yang diberikan oleh Ibu, yaitu tentang media. Baik, di sini sudah ditulis tanggal dari data banyaknya ayat nomor 2 untuk media. Untuk media adalah Pak media adalah nilai yang penting dari data yang telah diberikan dari nilai kecil sampai besar. Di sini kenapa dia dapatnya ke atas? Itu dari ini dua dalam 4 yang adalah 6 berdasarkan 14. Jadi nilai media itu ada di sini. Ini adalah media. Media adalah seperti bawah kelas media. Dan di bawah kelas media dan internet itu adalah 60. Jadi 60 kurang 0,5 hasilnya adalah 29,5. Dan P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya ada 10. Selanjutnya
langsung memulai di tempat sebelum kelas media. 14. Dan FN adalah frekuensi kelas media, yaitu 10. Jadi rumusnya tadi adalah lebih kelas bawah ditambah nilai frekuensi dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi media dari panjang kelas. Tapi kelas bawah tadi adalah 59,5 ditambah frekuensi kumulatif itu adalah 15. Karena tadi dibagi 2. Terus kurang frekuensi kelas media adalah 14. Ini adalah panjang kelas. Terus dikali ini adalah frekuensi kelas media. Dan ini adalah panjang kelasnya. Dari panjang kelas dengan 20,2. Jadi hasil dari media itu adalah 60. Terima kasih, beri apresiasi buat kelompok 2. Sebelum mereka silakan duduk kembali, ada tanggapan dari kelompok lain tentang median data berkelompok yang disajikan tadi? Silakan, ada yang ditambah tanggapi kelompok lain? Sudah jelas kira-kira penjelasan dari kelompok 2? Jelas? Silakan. Terima kasih, silakan duduk kembali kelompok 2. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kerja di LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Yuliani mengenai modus atau nilai yang sering muncul. Akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Bisa dilihat dari tabel tersebut, modus berada pada kelas interval 60 sampai 69. Untuk mencari modus, kita harus mengetahui nilai TB, D1, D2, dan panjang kelas. Untuk mencari TB, nilai TB adalah nilai A dikurang 0,5. A adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas bisa kalian lihat di nilai 60. 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. D1 10 dikurang 8 bisa ditemukan di frekuensi 10 dikurang 8 sama dengan 2. D2 10 dikurang 5 sama dengan 5. Panjang kelas A dikurang B plus 1. 60 dikurang 69 ditambah 1. Untuk rumus TB sama dengan 59,5 plus 2 per 2 tambah 5 dikali 10 sama dengan 59,5 tambah 2,85 sama dengan 62,3. Jadi hasil modus dari data pada tabel distribusi frekuensi di samping adalah 62,3. Terima kasih, beri apresiasi. Ada yang bertanya ke kelompok 3 tentang modus? Sudah jelas apa? Ada yang ditanggapi? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang sudah diberikan oleh Ibu Sri. Baik, di sini saya akan menjelaskan data-datanya. Di sini kita diketahui data penjualan buku 50 detik 956. Selanjutnya frekuensi, titik tengah, dan ini adalah hasil FI dan titik tengahnya. Ini sudah kita ketahui. Ini jumlahnya 50,96, 2, kemudian sampai 53, dan seterusnya. Titik tengah 53 yaitu 50,6 dibagi 2 dan hasil 53. Sebenarnya bagaimana FI dan titik tengah bisa dapatkan, yaitu dengan 53 dikali 2 dengan hasil 106 dan seterusnya. Jadi di sini ada jumlah frekuensi, jumlah deksiomal 40, dan juga untuk FI dan titik tengah jumlah keseluruhan di sini dihasilkan 3086. Ya. Nah, di sini jadi hasilnya 3085 itu bagi 40 dengan hasil 77,15. Baik, jadi men atau rata-rata dari histogram di atas adalah 77,15. Ini jawabannya. Silakan. Apa ada pertanyaan? Kalau yang paling jelas? Ini apresiasi buat Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan dari LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian dan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, dari
keempat setelah dinilai kelompok satu yang lebih bagus menampilkan terima kasih atas presentasinya. Dari hasil LKPD yang sudah Ibu berikan tadi dapat ditarik kesimpulan seperti apa? Ada yang memberikan kesimpulannya kira-kira gimana? Silakan Dinda. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah MEAN adalah yang menggunakan kelompok yang berdasarkan atas tingkat rata-rata dari kelompok tersebut. Median atau nilai tengah adalah nilai yang letaknya dengan dari data yang telah diberikan dari nilai terkecil sampai terbesar, dan modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Terima kasih. Beri aplaus buat untuk mencari urutan pemusatan data berkelompok itu ada 3 tadi, yaitu MEAN, median, dan modus. Rumus untuk mencari rata-rata atau MEAN tadi adalah apa? Sigma Frekuensi dengan titik tengah. X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI dibagi dengan sigma dari FI ya. Itu rumus untuk mencari rata-rata data berkelompok. Nah, untuk mencari median dari data berkelompok rumusnya adalah MR sama dengan TB ditambah dengan N dibagi 2 dikurang FK dibagi dengan apa? Frekuensi kelas modus dikali dengan panjang kelas. Tadi sudah kalian kerjakan di LKPD. Terus untuk mencari rumus modus dari data berkelompok yaitu apa? MO sama dengan DD ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas atau P. Nah, jadi sudah kita dapatkan 3 rumus untuk mencari ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu MEAN, median, dan modus. Nanti untuk kedepannya kalian silakan buka GC, sudah Ibu share barusan tugas untuk lebih lanjut mengevaluasi kerja kalian. Tadi kan ini berkelompok ya, sekarang individu. Jadi dikumpulkan pada pertemuan ke selanjutnya. Ya, Bu. Baiklah. Setelah kita membahas LKPD dan mempresentasikan untuk materi berikutnya nanti, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Kalian pelajari di bahan ajar yang sudah diberikan. Jangan lupa juga dikerjakan tugas DGC tadi, yaitu tentang MEAN, median, dan modus. Silakan kalian kerjakan dan kita bahas pada pertemuan ke selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silakan satu orang pimpin doa. Lalu kita Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Salam. Amin. Berdoa selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan tentang media, modus dan data ini dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Dan dapat diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.